siang menjelang sore Kak, saya Putra Mariana Sution dari Prodi Gizi Universitas Negeri Medan. Saya ingin menanyakan 3 pertanyaan terkait tentang kekerasan seksual yang lagi marak di Indonesia saat ini. Apakah Kak bersedia? Bersedia. Pertanyaan yang pertama, apakah Kakak mengetahui atau mengikuti salah satu kasus kekerasan seksual yang sempat viral? Jika iya, apa sih tanggapan Kakak terhadap penanganannya? Iya, saya pernah mengikuti salah satu kasus kekerasan seksual yang sempat viral, yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Menurut saya penanganannya masih belum maksimal, karena korban sering sekali tidak langsung mendapatkan perlindungan atau pendampingan yang layak gitu kan. Bahkan ada yang justru disudutkan atau diragukan kesaksiannya, karena proses hukum juga terkesan lambat dan rumit sehingga membuat korban semakin Jadi kan dari jawaban Kakak itu, saya ada dengar soal proses hukum yang terkesan lambat dan rumit. Jadi gimana sih tanggapan Kakak tentang proses hukum itu? Kalau menurut saya sendiri ya, proses hukum yang lambat dan rumit dalam menangani kasus kekerasan seksual yang sangat merugikan banyak korban ini, banyak korban yang akhirnya merasa tidak percaya gitu loh, kayak lelah secara mental dan bahkan memilih untuk menarik laporan karena prosesnya terlalu panjang dan penuh tekanan gitu. Terus seharusnya kan sistem hukum dibuat lebih responsif dan berpihak pada korban gitu kan, dengan mekanisme yang cepat, aman dan tidak berbelit agar keadilan bisa ditegakkan tanpa menambah penderitaan korban gitu lah. Jadi kan dari kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak. Apakah hukum yang ada saat ini seperti Undang-Undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup untuk melindungi korban? Gimana sih tanggapan Kakak? Menurut saya sendiri, Undang-Undang TPKS sudah menjadi langkah maju untuk melindungi kekerasan seksual. Tapi belum sepenuhnya cukup sih, karena masih banyak korban yang takut melapor karena takut disalahkan atau tidak mendapat perlindungan. Selain itu, penegakan hukumnya juga belum merata, jadi aturan yang ada belum bisa dirasakan secara maksimal oleh semua korban gitu. Menurut saya, pendidikan seksual di sekolah atau di kampus itu belum cukup sih membantu mencegah kekerasan seksual, karena materinya masih terbatas dan seringkali hanya fokus pada aspek biologis, bukan soal persetujuan, batasan diri atau bagaimana cara melindungi diri. Padahal hal itu penting agar siswa dan mahasiswa paham dan bisa mencegah gitu serta menghadapi kekerasan seksual. Baik, terima kasih karena Kakak sudah menjawab 3 pertanyaan dari saya tentang kekerasan seksual. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Kak. Ya, sama-sama. Oke, kali ini aku mau menanyakan beberapa pertanyaan ke Kakak. Sebelumnya boleh tahu namanya Kak? Nama aku Tasya Sabila, aku dari Prodi Pendidikan. Oke, pertanyaan pertama, apakah Kakak mengetahui atau mengikuti salah satu kasus kekerasan seksual yang sempat viral? Kalau iya, apa tanggapan Kakak terhadap penanganannya? Aku mau cerita, ada beberapa satu kasus yang viral, tapi ini ngelibatin salah satu universitas. Aku rahasiain aja sebut aja itu Universitas X. Ini baru-baru aja sih, benar-benar baru-baru panas-panasnya. Itu ada salah satu mahasiswa di universitas itu yang dilecehin sama asdos, dan dimana itu sebenarnya masih simpang siur sih alasannya, kronologinya itu seperti apa. Tapi menurut aku itu pelecehan seksual yang benar-benar nggak ada penanganan secara insentif untuk untuk kasus itu. Padahal sebenarnya itu tuh kita sebagai perempuan pasti ngerasain lah kalau kita di posisi itu, tapi nggak ada tindakan yang benar-benar aware terkait hal itu gitu. Jadi kayak aku nanggepinnya kayak nggak etis aja lah untuk sekelas universitas, tapi kasusnya itu benar-benar dipadami. Oke, kemudian menurut Kakak, apakah hukum yang ada saat ini seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apakah sudah cukup untuk melindungi korban? Sebenarnya kalau dibilang cukup sih
enggak ya, belum sih, bukan enggak juga tapi belum. Kenapa aku bilang belum? Karena sebenarnya undang-undang itu udah jelas banget, udah benar-benar ini ya, udah benar rinci lah kalau misalnya kekerasan seksual itu hukumannya apa. Tapi sebenarnya aparatnya aja sih, atau enggak kayak kadang laporan yang udah dilaporin itu enggak ditindaklanjuti secara menyeluruh. Contohnya aja kayak kasus ini nih, kadang kalau misalkan kayak mana ya, aku juga sebenarnya bingung nih mau cerita, soalnya kayak apa ya, hukumnya itu sebenarnya udah ada, udah jelas, tapi untuk nindak lanjutin kasusnya itu belum benar-benar sesuai proporsinya lah seperti itu. Oke, yang terakhir Kak, apakah Kakak merasa pendidikan seksual di sekolah ataupun di kampus apakah sudah cukup membantu mencegah kekerasan seksual? Kenapa? Kalau pendidikan sebenarnya belum sih. Kalau menurut aku itu belum. Kenapa? Karena pendidikan seksual kayak pengetahuan tentang seksual itu belum benar-benar kita pelajari nggak sih? Kayak kita cuma disuruh untuk berpakaian yang sopan, untuk menutup aurat, tapi toh juga kasus-kasus pelecehan seksual korbannya juga yang menutup aurat gitu kan. Jadi kayak belum benar-benar secara spesifik aja dijelasin sama di sekolah, mau di SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun enggak yang benar-benar belum dijelasin gitu loh. Kayak mana sih cara kita untuk menghindari pelecehan seksual? Sebenarnya untuk mempelajari aja itu enggak cukup, karena sebenarnya kadang kita korban udah benar-benar mempelajari, udah melindungi diri, udah cari tahu gimana caranya supaya enggak di catcalling lah contohnya gitu kan. Tapi ya emang oknumnya aja yang emang nggak bisa mengontrol itu. Sebenarnya bukan kita yang harus mempelajari, tapi ya kayak mana ya, gitu sih pokoknya gitu deh. Cuma lanjut aja sih. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Baik, sebelumnya kami mohon maaf mengganggu waktu Kakak. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Kakak untuk tugas mini riset dan rekayasa ide mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan judul viralnya kasus kekerasan seksual dan peran negara dalam melindungi hak korban. Apakah Kakak bersedia untuk kami wawancarai? Terima kasih Kak. Baik, ada pertanyaan yang pertama, apakah Kakak mengetahui atau mengikuti salah satu kasus kekerasan seksual yang sempat viral? Jika iya, apa tanggapan Kakak terhadap penanganan kasusnya? Iya Kak, saya pernah mengikuti salah satu kasus yang viral kekerasan seksual itu di Universitas Indonesia. Ada salah satu mantan ketua BEM, yaitu Kak Melki yang masalah. Menurut saya dengan ganjaran hukuman yang diberikan sih sesuai ya. Pertama, mulai dari pihak kampus juga ada diberikan dia eksplorasi atau pemberhentian untuk dia. Dan yang kedua juga dari pihak kepolisian juga di kalau nggak salah ada tindak pidana juga Kak. Baik. Pertanyaan yang kedua, apakah hukum yang ada saat ini seperti Undang-Undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup untuk melindungi korban? Menurut saya cukup sih Kak. Karena dengan adanya undang-undang TPKS ini juga membuat orang-orang Indonesia ini tahu apa konsekuensinya untuk setiap. Juga tapi menurut saya dalam mengimplementasikannya itu masih kurang cukup sih Kak. Karena dari pihak korban juga merasa kurang untuk dalam pemberian keadilan. Lalu pertanyaan terakhir, apakah Kakak merasa pendidikan seksual di sekolah atau kampus sudah cukup membantu mencegah kekerasan seksual? Jika iya atau tidak, apa alasannya Kak? Menurut saya masih kurang Kak, karena di sekolah atau di kampus itu masih kurang mengenai edukasi seksual gitu. Dan Indonesia juga masih menganggap pendidikan seksual ini tabu bagi mereka gitu. Jadi Ya masih tabu, banyak kasus kekerasan gitu ya Kak yang Ya. melibatkan. terlebih lagi
sekarang ini ya, yang korbannya itu yang masih anak di bawah umur. Jadi ya perlu juga sih untuk ditingkatkan lagi edukasi seksual ini di sekolah ataupun di kampus. Baik, terima kasih Kak atas jawaban Kakak. Dan mohon maaf telah mengganggu